Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Husna Mardayanti dengan NIM 200509413 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan apa itu sebenarnya dengan mail server. Itu mail server sendiri merupakan bagian materi dari jaringan komputer dan dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Agus Prihanto. Oke, selanjutnya, apa sih sebenarnya mail server itu? Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email maupun surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server itu sendiri menggunakan dasar-dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Contoh dari mail server. Pada dasarnya, mail server bekerja dalam mode client server. Maka dari itu, ada beberapa aplikasi dan program mail server yang dapat dibedakan berdasarkan komponennya menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut ini. Ada yang pertama, komponen Mail Transfer Agent atau MTA. Contohnya yaitu aplikasi SendMail, Postfix, Xsim, Xmail, MailX, Pine, dan Netscape. Yang kedua, ada komponen Mail Delivery Agent atau MDA. Contohnya mail server yang berfungsi untuk mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Yang ketiga, ada komponen Mail User Agent atau MUA. Contohnya yaitu ada Thunderbird, Outlook, EuderaMail, Gmail, dan Evolution. Lanjut, fungsi dari mail server itu sendiri yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur sebuah proses atau jalannya email dan merespons setiap email yang akan masuk nanti. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk mendemokan sebuah mail server dengan menggunakan software yaitu Cisco Packet Tracer. Untuk yang pertama, karena kita kan akan demo program, maka yang pertama dilakukan adalah membuat skema jaringan. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Saya akan menggunakan jaringan yang kemarin atau dari demo FTP server. Oke, yang selanjutnya itu membuat satu buah server. Nah, di sini kan kemarin sudah buat satu, yaitu FTP server. Maka untuk yang sekarang, kita akan buat lagi dengan nama mail server seperti ini. Oke, setelah kita buat dan hubungkan dengan kabel, maka langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP. Dengan cara klik mail server tadi, lalu klik desktop, klik IP configuration. Lalu masukkan IP address-nya seperti ini dengan 43.43.43.4 dan dengan subnet mask-nya yaitu per 24 atau 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yaitu 43.43.43.3 dan dengan DNS servernya yaitu 33.33.33.1. Oke, lanjut. Setelah kita mengkonfigurasi IP, langkah selanjutnya itu cek dengan Simple PDU. Atau kita buat dari mode real time saja, yaitu PC1, PC4, laptop. Kita akan hubungkan dulu ke DNS server di sini. Oke, sekarang saya akan mencobanya dari PC1 terlebih dahulu ke DNS. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini sudah terdeteksi yaitu successful. Langkah selanjutnya kita coba
kita cek apakah sudah terhubung, yaitu PC4 dengan DNS. Di sini sudah terlihat bahwa PC4 dengan DNS server successful atau terhubung. Lalu kita coba cek laptop dengan DNS server, apakah terhubung? Bisa dilihat di sini sudah successful, berarti laptop dan DNS server sudah terhubung. Langkah selanjutnya saya akan mengecek mail server dengan PC1, PC4, dan laptop. Kita akan cek PC1 dengan mail server. Oke, di sini sudah terlihat bahwa successful. Lalu kita akan cek PC4 dengan mail server, apakah successful. Oke, successful. Lalu kita cek lagi laptop dengan mail servernya. Oke, successful. Lalu yang terakhir, kita cek apakah DNS ini terhubung ke mail server. Oke, successful, berarti sudah terhubung semuanya. Maka langkah selanjutnya itu menambahkan DNS dari mail server. Jadi kita akan klik DNS server, lalu klik service, kita akan ke DNS. Kita akan tambahkan sebuah resource record. Nah, seperti ini saya sudah tambahkan tadi. Bisa ditambahkan dengan nama mailku.com. Tipenya record, lalu address-nya yaitu 43.43.43.4. Lalu klik save. Oke, setelahnya kita ke PC1 melihat apakah sudah bisa. Oke, ke PC1, ke desktop, lalu ke command prompt seperti biasa. Kita lihat dengan mengetikkan nslookup.mailku.com. mailku.com. Kita mailku.com. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa servernya sudah terhubung, address-nya juga sudah, lalu namanya juga sudah ada. Di sini ada mailku.com dengan address yaitu dari 43.43.43.4. Maka langkah selanjutnya yaitu kita cek di laptop. Apakah sudah terhubung? Sama saja ya, kita masuk ke laptop, lalu desktop, dan command prompt. Kita cek ns lookup mailku.com. Seperti ini. Nah, sudah terhubung ya, berarti server address sudah ada, name address sudah ada. Maka langkah selanjutnya setelah mengecek dari laptop yaitu ke mail server. Jadi kita akan menuliskan atau membuat sebuah email atau domain email dari mail server. Kita ke service, lalu email. Nah, di sini sudah ada domain email. Pastikan untuk SMTP-nya on dan POP3-nya juga on. Oke, untuk domain name-nya yaitu ada mailku.com. Lalu nanti jangan lupa klik set terlebih dahulu. Setelahnya masukkan user. Itu ada dua user. Yang pertama user 1 dan user 2. Untuk user 1 passwordnya itu sama, ada user 1. Dan untuk user 2 passwordnya juga sama, ada user 2. Oke, langkah selanjutnya yaitu untuk user 1 ini nanti akan dipakai oleh PC1 dan untuk user 2 akan dipakai oleh laptop. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan ke PC1. Kita akan membuat sebuah email yang nantinya akan dikirimkan ke user 2. Kita klik PC1, lalu desktop, lalu kita cari email. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini ada konfigur email, itu untuk menambahkan emailnya. Karena sudah saya tambahkan, jadi di sini untuk
PC1 itu menggunakan user 1, maka tambahkan saja untuk username-nya yaitu user 1. Untuk email address-nya tambahkan user1@mailku.com sesuai dengan domain nama emailnya tadi yaitu mailku.com. Lalu untuk incoming mail servernya tambahkan dengan mailku.com, outgoing-nya juga sama dengan mailku.com, lalu username-nya sama dengan nama yaitu user 1 dan password-nya juga sama dengan username yaitu user 1. Selanjutnya di save, jangan lupa. Nah, di sini sudah berarti sudah tersave ya. Lalu kita akan ke Compose untuk mengirimkan sebuah email. Oke, di sini saya akan mengirimkan email ke laptop. Yaitu karena PC1 tadi menggunakan user 1, maka laptop akan menggunakan sebagai user 2. Kita ketikkan user 1. Oh, maaf, user 2. Lalu subjeknya yaitu user 2 dengan domain tadi yaitu mailku.com. Seperti ini. Oh, maaf. Astaga, salah. Untuk to-nya itu ternyata untuk emailnya yaitu user 2 dengan domainnya yaitu mailku.com. Lalu subjeknya yaitu saya akan ketikkan halo ini dari PC1. Untuk isi pesannya yaitu ini pesan coba dari PC1. Oke, selanjutnya kita akan coba send. Kita lihat dulu apakah sudah benar. Sudah benar. Subjeknya juga ini. Lalu ini dari PC1 dan pesannya itu ini pesan coba dari PC1. Maka kita akan send. Oke, kita lihat apakah sudah terkirim dengan menyeretnya ke bawah. Nah, di sini sudah terkirim DNS resolving name, mailku, bla 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 ke IP address 4343, send success. Oke, berarti sudah sukses, sudah terkirim. Maka langkah selanjutnya yaitu melihat di laptopnya. Oke, sekarang untuk melihat kita akan melakukan sebuah sudah ya, tadi sudah konfigurasi, maka kita akan langsung ke emailnya saja. Oke, ke emailnya kita akan membuat konfigurasi email. Di sini sudah saya tulis. Itu sama saja seperti user 1 tadi, bedanya hanya pada user 1 dan user 2-nya. Maka untuk laptop, untuk username-nya isikan user 2, untuk email address-nya user2@mailku.com. Untuk incoming mail server mailku.com, untuk outgoing juga mailku.com. Lalu untuk username ada user 2 dan password-nya juga sama ada user 2. Oke, selanjutnya kita akan melihat pesan yang tadi sudah dikirimkan dari PC1. Apakah sudah terkirim benar-benar terkirim? Kita akan lihatnya di resave. Nah, di sini sudah ada, yaitu dari user1@mailku.com, subjeknya yaitu halo ini dari PC1. Resave yaitu bisa dibaca di sini, halo ini dari PC1. Dari user1@mailku.com. Ini pesan coba dari PC1. Oke, berarti PC1 sudah berhasil mentransfer email ke laptop. Kita akan mengreply-nya. Itu klik reply. Nah, di sini saya akan membuat subjeknya menjadi, karena sudah kita terima, yaitu halo, ini laptop. Untuk pesannya, saya akan menuliskan pesan PC1 sudah diterima laptop. Lalu saya akan menyapanya, yaitu halo kembali. Oke,
saya akan mengirimnya dengan klik send. Dan kita akan lihat, kita akan lihat di sini, send success. Maka langkah selanjutnya adalah melihatnya sendiri di PC1. Apakah sudah benar-benar terkirim di emailnya. Lalu kita lihat email. Kita lihat receive. Oke, nah di sini sudah terkirim atau sudah diterima oleh oleh PC1 dari user 2 atau dari laptop dengan subjek halo ini laptop. Berarti sudah benar, sudah bisa diterima, laptop sudah bisa diterima oleh PC1. Pesan PC1 sudah terima laptop, halo kembali. Oke, sekian demo atau simulasi saya tentang mail server menggunakan software Cisco Packet Tracer. Semoga apa yang saya demokan bisa jadi pengetahuan, dan jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.